Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kuharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tetap dalam kasih Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa pada siraman rohani kali ini. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan setiap renungan firman Tuhan yang datang pada kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa setiap hari dalam hidup kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami ya Tuhan satu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang datang kepada kami ya Tuhan tidak berlalu begitu saja. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Pimpin saat teduh kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bersekutu kembali bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang akan mendasari setiap langkah kita di hari ini. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Berbicara tentang berkat, maka orang akan mengkonotasikan atau mengidentikan dengan berkat-berkat secara jasmani. Berkat-berkat secara materi, harta, kekayaan, uang, bahkan benda-benda yang bernilai. Dan semua orang pasti ingin memperoleh berkat. Bahkan mereka kebanyakan mengejar berkat yang demikian. Dalam berbagai kepercayaan atau agama apapun di dunia ini, semua orang pasti ingin memperoleh berkat seperti itu. Berkat secara jasmani atau rezeki dengan melakukan setiap kewajiban agama atau kepercayaan mereka. Tetapi ketahuilah saudaraku, bahwa berkat yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari sekedar berkat secara jasmani, secara lahiriah. Karena apa saudaraku? Berkat secara jasmani atau secara lahiriah itu hal-hal yang semuanya bersifat semu. Hal-hal yang semuanya bersifat sementara. Hanya untuk mendukung keberlangsungan hidup kita selama kita menumpang di dunia ini. Sedangkan berkat dari Tuhan yang luar biasa itu adalah anugerah, satu pemberian yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dan itu adalah berkat yang sejati. Berkat yang luar biasa adalah ketika Tuhan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Satu anugerah, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Itu berkat yang luar biasa.
Dan masih banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan dan curahkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang meliputi roh, jiwa, dan tubuh ini. Saudara, sangat kecil sekali bagi kita bila kita mengkonotasikan, bila kita mengkaitkan kata berkat dengan hal-hal secara lahiriah. Sedangkan kata berkat sendiri itu adalah bahasa sorga. Berkat itu bahasa sorga. Rejeki itu adalah bahasa dunia. Orang bekerja siang sampai malam untuk memperoleh rejeki, mengupayakan yang Tuhan percayakan, dan mereka mendapat upah. Itu rejeki. Sangat kerdil bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau kita mengkaitkan, selalu mengidentikan kata berkat itu dengan hal-hal yang fana, dengan hal-hal yang dicari orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka semua mencarinya. Sedangkan Yesus sendiri, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6, berbicara tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang ketika mendengarkan ayat ini, mereka suka sekali. Semua akan ditambahkan kepadamu. Mereka kira semua berkat-berkat atau rejeki-rejeki dilimpahkan dalam hidup kita. Ya, saya percaya itu, saudara. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita telanjang. Tetapi jauh daripada itu, setiap pemenuhan hidup kita, Tuhan tahu dan terlebih tahu. Dijelaskan dalam Injil Matius itu, Yesus menjelaskan. Semua itu hal-hal juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka pun mencarinya. Mencari sandang, mencari pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun tidak bagi kita. Kita tidak fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Sebab kita tahu, kalau kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan khawatir untuk menjalani hari demi hari. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang memiliki semesta, alam semesta ini beserta isinya, itu ada di pihak kita. Tuhan yang penguasa jagat raya ini, bahkan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, itu ada beserta kita, ada bersama-sama di pihak kita. Bayangkan, segala kuasa ada bersama-sama dengan kita. Perlukah kita khawatir? Perlukah kita takut? Saudara, untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang seutuhnya, bukan hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, tetapi jauh lebih daripada itu, saya tegaskan sekali lagi, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan ingin limpahkan dalam hidup kita, yang tidak ditemukan di dunia ini, di mana dunia ini tidak dapat memberikan seperti Tuhan memberikan kepada kita. Banyak orang di luar sana, mereka kaya secara jasmani, mereka memiliki kekayaan yang melimpah,
Mereka memiliki harta yang banyak. Mereka memiliki perhiasan yang luar biasa. Aset-aset yang berharga di mana-mana. Namun mereka tidak memiliki damai sejahtera. Tidak sedikit orang-orang yang demikian, mereka mengakhiri hidupnya secara tragis. Banyak mereka yang melakukan praktek bunuh diri. Dengan banyak sekali alasan-alasan di belakangnya. Padahal mereka memiliki banyak materi. Mereka berkelimpahan hidupnya. Berkelimpahan dengan harta. Namun mereka tidak menemukan damai sejahtera. Saya jadi teringat ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Garis bawahi, mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan yang sejati, entah itu berkat secara rohani ataupun berkat secara jasmani, rezeki kita, yang Tuhan inginkan adalah kita mendengarkan setiap suaranya. Mendengarkan setiap suaranya berarti kita dengar-dengaran. Kita memiliki telinga yang dengar-dengaran. Yang sama artinya juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi kita praktekkan sehari-hari, kita lakukan, dan itu adalah ketaatan di hadapan Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan itu jauh lebih berharga ketika kita mempersembahkan apa yang ada di dunia ini kepada Tuhan. Ketaatan yang kita lakukan jauh lebih berharga daripada korban apapun yang kita berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Mereka hanya menginginkan apa yang mereka inginkan. Banyak orang datang beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti esensi daripada ibadah itu. Orang-orang yang kerdil secara rohani adalah hanya meminta, dan meminta. Padahal sesungguhnya esensi dari ibadah adalah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Esensi dari ibadah ketika kita datang kepada Tuhan, kita memberi kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu mindset yang salah selama ini. Makanya ketika kita hendak beribadah kepada Tuhan, setting pikiran kita dari rumah, datang untuk memberi, bukan menerima. Ketika kita tahu benar-benar esensi dari ibadah ini, kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hidup yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Masa sih Tuhan gak tahu apa yang kita perlukan? Masa sih Tuhan gak tahu apa yang kita butuhkan? Saudara dapat mencerna sendiri. Ini adalah satu kalimat yang sangat sederhana. Dan biarlah kita tidak perlu khawatir tentang apa
yang kita makan, apa yang kita minum sehari-hari, apa yang kita pakai. Filipi 4 ayat 6 di sana dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ada kata doa, ada kata ucapan syukur. Ini berbicara tentang bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan. Seperti saat pagi hari ini. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan kembali. Melalui pujian kepada Tuhan. Melalui setiap renungan yang kita terima firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, apakah selama ini mindset kita, pola pikir kita sudah benar tentang berkat Tuhan, tentang bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan? Ketika kita membenahi hal ini, niscaya saya yakin dan percaya, dan kita semua percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjadi pembeda, karena memang kita adalah beda. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Banyak orang Kristen yang ingin diberkati hidupnya, tetapi mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka dengan dunia, dengan pekerjaan mereka. Mereka lupa bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Mereka lupa bahwa hidup ini bukan hanya semata-mata mencari uang, mencari rejeki. Ya, memang kita harus bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kadangkala kita berlaku tidak adil kepada Tuhan. Dalam sehari Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam, saudara. Sebagian besar waktu kita sudah habiskan untuk kita sendiri. Untuk kita bekerja. Untuk setiap kesibukan kita. Tuhan cuma minta minimal 1 jam bersamanya. Bersekutu bersama Tuhan. Kita terkadang tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Bahkan untuk beribadah secara rutin pada setiap minggunya, itu pun tidak teratur. Bagaimana Tuhan mau bekerja? Bagaimana Tuhan ingin memberkati kita? Kalau dalam hal yang sederhana ini, kita tidak taat. Kita tidak setia kepada Tuhan. Ingat sekali lagi saudaraku, jangan selalu mengkonotasikan kata berkat dengan hal-hal lahiriah. Dengan kekayaan secara materi. Tetapi lebih daripada itu, berkat adalah bahasa sorgawi. Berkat sorgawi yang ingin Tuhan limpahkan dan curahkan dalam hidup kita. Ketika kita dalam keterpurukan pekerjaan kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tetap menghibur kita sehingga kita tetap optimis dalam pekerjaan kita. Ketika kita kehilangan sesuatu ataupun seseorang yang kita kasihi, sumber penghiburan itu tetap ada dalam hidup kita. Dia akan menghibur kita 24 jam, saudara, supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Bahkan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa, saudaraku. Dan di balik sukacita itu ada kekuatan Allah yang menopang hidup kita orang percaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara ingin diberkati,
Saudara ingin diberkati, taatlah. Milikilah ketaatan akan Tuhan. Ketaatan terhadap setiap firman Tuhan. Belajar dari hal-hal yang terkecil. Memberikan waktu setiap hari untuk Tuhan. Bersekutu bersama Tuhan. Berdoa. Saat teduh seperti pagi hari ini. Suka bersyukur. Suka memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu renungan pagi hari ini sudah kita terima. Biarlah kita memiliki telinga yang dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua. Dia juga berlaku kepada saudara, dia pun juga berlaku kepada saya. Firman Tuhan akan bekerja bila kita meluaskan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mau dibentuk oleh firman-Nya. Dan biarlah dengan Roh Kudus-Nya, Roh Tuhan itu senantiasa memampukan kita dan menolong kita untuk kita taat dan dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita semua. Orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.